Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman nih masih bingung tentang misalnya Mockingbird itu atau misalnya mau join, itu bisa klik langsung atau follow nih di Instagram kita. Join our community bisa diklik di situ. Kemudian registration formnya itu juga ada di situ juga. Terus ada fresh listnya. Jadi harga-harganya juga ada di situ. Nah, Mockingbird konsultan kalau masih bingung nih, aku nih cocoknya persiapan dokumen dulu kah, interview dulu kah, atau masih bingung nih tentang program-program yang ada di Mockingbird. Nah, teman-teman bisa berkonsultasi langsung ke adminnya. Karena kita ngelihat nih potensial teman-teman yang ada di karya Salemba 4 kan putra-putri terbaik bangsa. Kita tahu nih kalau teman-teman di KSE ini udah berhasil nih mendapatkan beasiswa juga. Nah, jadi kita berkolaborasi dengan KSE, kita jadi berkomitmen nih dibandingkan dengan lembaga lain kita cuma kasih 10%. Nah, sedangkan kalau di KSE kita berkomitmen bahkan kita memberikan diskon sampai 50%. Jadi teman-teman jangan lewatkan kesempatan ini. Ini event-event selanjutnya adalah event-event yang udah kita laksanain. Yang tadi udah kemudian nanti juga ada mock-up interview. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tahu nih tentang Mockingbird, mau tahu tentang gimana nih mock-up interviewnya, bisa hadir di acara tersebut, bisa register yang ada di itu link itu, kemudian atau scan barcode gitu. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Pokoknya jangan lupa follow kami. Pokoknya sukses selalu buat karya Salemba 4 dan teman-teman semuanya. Oke, guys. Terima kasih Kak Riri untuk penjelasannya. Oke, jadi itu beberapa hal, beberapa poin yang kita mau jelasin tentang Mockingbird. Kalau teman-teman masih penasaran, boleh langsung cek aja Instagramnya dan ada linknya yang kita tautin di Instagram. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai. Jadi kalau misalnya teman-teman udah pada punya curiosity gimana sih caranya gitu ya bisa studi sampai di Italia dan lain sebagainya, saya mau serahin ke Kak Maria Saragi, mungkin Kakak bisa presentasi gimana caranya bisa sampai ke sana, maksudnya struggle-nya, dan nanti setelah Kak Maria presentasi kita juga ada Q&A, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, ada mungkin yang mau ditanyakan seputar penjelasan Kak Maria, boleh ditanyakan setelah presentasi. Persilahkan Kak Maria. Terima kasih Indah, Ya. izin share screen ya. Siap. Oke. Bisa lihat screen-nya? Bisa Kak. Jadi terima kasih atas undangannya Epri dan juga KSE dan juga Mockingbird yang sudah mempercayakan saya untuk bisa sharing informasi tentang cara untuk mendapatkan scholarship di Italia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Maria Novitasari, kebetulan baru aja lulus S2 bulan Juli kemarin, dengan beasiswa Invest Your Talent in Italy dan juga pernah menjabat 2 tahun sebagai Kepala Divisi Pendidikan dan Karir PPI Italia dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Dan kebetulan saya juga pernah menang beasiswa untuk S1 di Rusia dan juga double degree untuk Barents Plus di Norway tahun 2017. Dan sekarang saya kerja di non-profit organization di Italy, sekalian nanti November mau mulai PhD di bidang renewable energy green transition. Nah, sekarang saya bakal untuk teman-teman mengetahui kenapa bisa memilih Italia. Jadi mungkin banyak yang belum tahu Italia, ini ada video introduction-nya. What is it that makes a country extraordinary? Its monuments, its art, its cities reflecting its history. Italy is bursting with beauty, beauty you can admire
beauty you can immerse yourself in, but nothing tells the Italian story more than its tastes and aromas. An essence you can only discover when you live it fully. An essence that awakens memory and all the senses, becoming almost tangible in a glass of Prosecco surrounded by the hills. In a pizza, fresh out of the oven at the foot of Vesuvius, taste and aroma transport us to the places where they were created. To the names and origins we proudly protect them. They evoke the intimate connection between humankind, enchanted lands, and majestic cities. They are the guardian of our history, the heritage of traditions dating back centuries, living on in the age-old skills repeated by new generations, telling us who we are today while whispering to us about the future, encapsulated in our products and carrying our greatest art, the art of living. And there is no greater value worth protecting, no better product worth exporting. Oke, jadi ini introduction tentang Italy secara general. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi What is it? bisa dengar, pasti dia kan mention kayak greatest product gitu kan, kayak bahan baku yang paling baik. Karena orang Italy ini mereka tuh perfeksionis gitu kalau buat sesuatu. Nah ini yang juga bisa kita pelajari saat kita tinggal di Italy. Dan sebelumnya kan juga saya bilang kalau saya ini penerima beasiswa Invest Your Talent in Italy. Nah ini juga ada introduction scholarship, Invest Your Talent scholarship, dan ini menceritakan bagaimana program dari scholarship ini. Saya akan putarkan ya videonya ini. Italy, thousands of years of history and culture, renowned for its beauty and lifestyle, a great economic and industrial power that continues to retain its tradition while fostering innovation, a country that has served as the inspiration for great artists, groundbreaking scientists, and innovative architects through the ages. Italy is also the land of the successful entrepreneurs and the imaginative geniuses that are behind the rise of the Made in Italy brand throughout the world. Invest Your Talent in Italy opens the doors of some of the most prestigious Italian universities to international students and makes available scholarships and internships in Italian companies. Choose your English-based bachelor or master's degree at leading Italian universities participating in this program in the areas of engineering and advanced technologies, design and architecture, economy and management. We will further nourish your talent by giving you the opportunity for internships in leading Italian companies. You will acquire the tools of a successful Made in Italy enterprise. For more information, visit the website of the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation at www.postgradeinitaly.esteri.it and send your application to the Italian university of choice. If selected, you will be entitled to take advantage of the opportunities offered by the program, scholarships, reduction exemptions in tuition fees, orientation, and student support services. Italy is waiting for you. Invest your talent in Italy. Oke, jadi tadi kan saya udah bilang kalau saya itu dapat beasiswa Invest Your Talent. Nah, salah satu keuntungan dari beasiswa itu adalah bukan cuma dapat gratis biaya kuliah dan juga uang saku, kita juga bisa dapat pengalaman kerja di perusahaan Italia. Nah, tapi untuk scholarship di Italia itu saya bilang ya, dari kan saya juga pejuang scholarship juga ya waktu beberapa tahun lalu, itu Italia itu adalah negara di Eropa yang paling banyak beasiswanya, kalau menurut research yang pernah saya lakuin. Nah, kenapa sih kalian itu memilih Italia gitu? Karena banyak banget sih keuntungan yang bisa didapatkan saat kalian akan kuliah di Italia. Pertama, banyak banget nih, universitas di Italia itu yang international environment banget, jadi banyak banget international student-nya, jadi kalian tuh gampang kalau untuk mencari teman-teman dari negara lain gitu untuk memperlebar networking kalian. Lalu yang kedua, Italia itu menawarkan banyak sekali beasiswa gitu. Jadi
layer-layer beasiswanya tuh banyak banget. Jadi kalau misalnya nggak keterima beasiswa A gitu misalnya, bisa apply di tipe yang lain gitu. Dan di Italia ini kalian tuh bisa belajar dengan bahasa Inggris. Jadi dari level S1, S2, S3 itu ada programnya yang bahasa Inggris. Jadi kalian tuh sebenarnya nggak perlu belajar bahasa Italia gitu. Jadi kalau misalnya mau belajarnya pakai bahasa Inggris, di Italia itu banyak banget program yang pakai bahasa Inggris. Lalu di Italia itu negaranya tuh cantik banget karena kan mereka itu sangat profesionis ya, orang Italia itu kayak mereka itu sangat detail gitu kalau buat sesuatu. Jadi mereka tuh sangat ahli di bidang art, di arsitektur, di fashion. Jadi kalau teman-teman yang sekarang kuliahnya itu di bidang art atau arsitektur dan fashion, itu bagus banget untuk melanjutkannya itu di Italia. Lalu juga siapa sih yang nggak kenal pizza, pasta gitu kan. Jadi makanan di Italia itu juga enak-enak gitu. Dan kayak misalnya Muslim community di Italia itu juga lumayan besar karena kan juga banyak imigran dari Tunisia, dari Maroko gitu. Dan juga graduation-nya di Italia kayak bisa dilihat ya di foto yang ini, kayaknya cuma di Italia gitu karena dulu sempat ada Roman Empire. Jadi kalau orang lulus kuliah gitu, itu kayak ritual graduation itu sangat menarik gitu loh, yang nggak ada di negara-negara lain gitu. Menjadi nilai plus kenapa harus kuliah di Italia. Nah lalu di Italia itu universitas itu sebenarnya levelnya itu sama gitu, kayak misalnya kalau di nggak ngeliatin ranking gitu, karena mereka itu sistemnya itu semuanya sama. Jadi kayak semua universitas itu punya satu sistem internet yang kayak semua universitas di Italia itu menggunakan sistem yang sama gitu. Jadi kalau kalian itu kalau misalnya milih universitas di Italia, jangan lihat rankingnya karena sebenarnya mereka levelnya sama. Jadi kayak universitas negeri di Italia itu levelnya sama, cuman kayak misalnya ada di Politecnico itu khusus untuk teknik, atau di sekolah yang ini khusus untuk social science. Jadi jangan mikirin fokus ke rankingnya, tapi fokus ke major kalian gitu yang ada di universitas mana. Karena jujur sistemnya mereka tuh sama untuk semua public university, dan kayak semuanya kayak dibuat general gitu, jadi kayak nggak terlalu fokus di bidang ranking-ranking karena kualitasnya kurang lebih sama gitu dari setiap universitas di Italia. Jadi lebih fokus di kalau saat kalian mencari nih searching untuk universitas mana sih yang sesuai dengan kalian, searching ke spesifikasi yang kalian ingin lanjut gitu. Kalau misalnya kalian pengen kuliah teknik gitu, kalian bisa apply di Politecnico di Milano yang ada di Milan, atau bisa Politecnico di Torino, bisa sekolah normale superiore yang ada di Pisa, atau kalau kalian pengen belajar social sciences bisa pilih Santa Anna atau University of Bologna. Langsung University of Bologna ini adalah universitas tertua di dunia ya, dan itu adanya di Italia di Bologna dan masih aktif sampai sekarang. Lalu ada University of Sapienza, ada juga kalau kalian yang general studies itu dia ada both teknik, ada juga social sciences, itu ada di Padua, di Milan, ada juga di Pisa, ada di Trento, dan juga ada di Brescia, itu universitas di mana aku belajar. Dan sekarang kalau di Italia itu kira-kira ya ada total 400 mahasiswa Indonesia, dan kebanyakan lah sekitar 50%-nya mereka itu kuliahnya itu di Milan, dan rata-rata kuliahnya di Politecnico Milano. Kenapa mereka pilih Politecnico Milano? Karena Politecnico Milano ini tuh macam ITB-nya Italia bahkan Eropa gitu, karena dia itu sangat kuat di bidang teknik gitu, kayak di teknik dirgantara, kayak di teknik komunikasi, arsitektur, desain. Jadi banyak banget kayak lulusan-lulusan ITB, lulusan ITS atau UI yang jurusannya arsitektur atau teknik dirgantara, mereka lanjut S2 di Politecnico di Milano gitu. Jadi sekitar 50% orang Indonesia yang kuliah di Italia itu kuliahnya di Politecnico di Milano. Pertama, syarat masuknya nggak terlalu susah, jadi IELTS-nya juga nggak tinggi. Lalu yang kedua, Politecnico di Milano ini dia tuh punya untuk nerima orangnya tuh bisa nerima banyak gitu, karena kelasnya mereka tuh gede-gede gitu kan, bisa kayak ratusan orang gitu kan. Jadi kalau untuk keterima untuk dapat LOA di Politecnico di Milano itu lebih gampang dibandingin kalau kalian mungkin apply di Delft di Belanda atau di KTH di Sweden, itu kan mereka lebih sedikit ya tempatnya. Kalau di Politecnico di Milano itu mereka lebih menerima banyak orang gitu, jadi chance untuk keterimanya lebih besar gitu, dan kualitasnya itu sangat bagus. Nah karena itu saya ini pengen juga nunjukin ke teman-teman
Politecnico di Milano itu kayak gimana sih universitasnya dengan video ini. Politecnico di Milano has started focusing on teaching methods much before pandemics. This, of course, resulted in the faculty being ready to face this huge challenge. Politecnico di Milano is one of the best scientific technological universities in the world. It's the future for students and professionals from Italy and from more than 100 countries in the world. Pandemic, for sure, it's been an opportunity. We had to move from fully from remote teaching at the very beginning of the pandemics to a blended teaching, which of course results in different challenges, opportunities, and for sure technology. As a faculty, we benefited very much from the help of technological partners such as Cisco by using, for example, WebEx as a platform helping us to teach and to focus on the content of the lectures without needing to focus on the technological aspects of lecture. Blended teaching is challenging, but has major benefits. One of the benefits we can think of is we could, during the pandemics, give the best educational support to many people. It would have been impossible in other ways. In the end, the key takeaways from remote and blended teaching are basically faculty must be ready. And the faculty must be ready in both the competencies and skills, teaching methods, and technologically, which means that Politecnico di Milano is now ready to evolve the next step. Politecnico di Milano. Oke, jadi kan tadi saya udah bilang kan sebelumnya kalau untuk kuliah di Italia dengan scholarship itu caranya gampang banget dan cuman kalian tuh harus sabar karena prosesnya itu panjang. Lalu juga banyak banget tipe scholarship-nya. Nah, lalu ini saya akan menjelaskan tipe-tipe scholarship di Italia. Jadi sebenarnya tuh di Italia itu ada beberapa jenis scholarship ya. Jadi kayak ada yang namanya IET, yang pertama ini Invest Your Talent. Ini tuh dari pemerintah Italia. Jadi tuh kalian tuh gak kayak harus balik ke Indonesia kalau abis sudah lulus. Jadi ini kayak yang tadi kalian lihat di video itu, jadi itu didapatkan 2 tahun uang saku, juga gratis pendidikan, ya biaya sekolah juga dibayar, dan dapat juga 3 bulan untuk internship di perusahaan Italia. Jadi tujuan dari Invest Your Talent Scholarship ini adalah kalian itu jadi jembatan antara Indonesia dan Italia. Jadi saat kalian apply, itu tuh kalian harus bikin video, jelasin kenapa kalian tuh bisa jadi jembatan antara Italia dan Indonesia gitu. Nah, jadi kayak mereka itu motivation letternya itu berupa video. Dan kayak kalau menurut aku, kalian tuh harus lebih jelasin kenapa jurusan saya ini penting ke depannya untuk hubungan Italia dan Indonesia. Nah, dari yang saya lihat-lihat di YouTube itu, karena banyak banget kan orang yang posting kalau udah berhasil dapat beasiswa ini, dia tuh posting di YouTube, kalian tuh bisa belajar gitu cara buat videonya dari video-video yang ada di YouTube gitu, kayak mereka yang udah pada menang-menang scholarship ini. Dan scholarship ini tuh dapat sekitar 900 euro sebulan. Juga di Italia itu 900 euro itu more than enough gitu, karena makanan di sana lebih murah dibanding di negara Eropa lainnya kayak di Jerman itu, atau di negara Eropa Utara. Italia itu termasuk lebih murah, jadi 900 euro itu more than enough kalau menurut aku. Dan juga tergantung sama kota kalian gitu, kalau kalian pilihnya Milan, pasti kalau misalnya untuk kontrakan gitu pasti lebih mahal di sana, karena kisaran 400 sampai 500 euro gitu kan untuk 1 bulan. Tapi kalau kalian pilih kotanya lebih kecil kayak kota aku tinggal, itu bisa dapat kalau di asrama itu sekitar 150-200 euro gitu. Jadi biaya hidup itu sangat tergantung di kota di mana kalian tinggal. Dan secara Universitas Italia itu sistemnya adalah sama dan kualitasnya sama, jadi jangan pernah mikirin kayak
terlalu ke ranking, tapi di mana yang lebih affordable, di mana di jurusan kamu itu ada, dan juga lihat juga sama dosen-dosennya, karena banyak nih dosen di Itali, misalnya dia ngajar di universitas yang A, dia juga ngajar di universitas yang B. Nah, jadi kalau misalnya ini ada universitas yang kayak misalnya di dekat-dekat, kan Italia itu nggak terlalu jauh kan, jadi misalnya dia ngajar di Padova, tapi dia juga ngajar di Universitas Verona, jadi dia itu sama-sama kualitas dosennya tuh ya tuker-tukeran aja gitu, jadi kualitas dosennya juga sama gitu sebenarnya. Nah terus Maeci ini sama juga kayak Invest Your Talent, ini kalian dapat beasiswanya ini dari pemerintah Italia, jadi kalian nggak ada kewajiban untuk balik Indonesia, dan ini tambahannya dari Invest Your Talent, dia itu nggak harus internship kayak Invest Your Talent, dan juga nggak di motivation letternya nggak bikin video, tapi cuman kayak tulisan essay doang, dan kalian juga di sini dapat asuransi ya. Kalau IET itu nggak dapat asuransi, jadi kalian harus bayar sendiri asuransinya. Maeci itu di cover sama Maeci gitu. Nah ini dua yang IET sama Maeci itu dari pemerintah pusat Italia gitu, dari Kementerian Luar Negeri Italia beasiswanya. Jadi kalau kalian lulus gitu, kalian mau balik Indonesia, mau stay di Italia, atau mau kerja di negara manapun, itu nggak ada tuntutan dari mereka gitu. Kalian dapat beasiswa ini, ya udah kalian lulus, tidak ada timbal balik untuk Italia gitu loh. Maksudnya kalian nggak harus berhutang apapun gitu. Nah lalu ada regional scholarship. Nah ini tuh levelnya level APBD gitu. Jadi yang memberikan beasiswa ini adalah regional gitu, dari pemerintah daerah gitu. Jadi beasiswa ini emang lebih kecil daripada beasiswa yang dari level nasional, tapi ini sangat membantu kalian banget, karena beasiswa ini tuh kalian dapat gratis biaya asrama, sama kalian dapat makan. Jadi kalian dapat uang cash juga, sama gratis biaya kuliah. Jadi kalau di regional scholarship ini memang nominalnya lebih kecil, tapi tuh kalian dapat gratis asrama, gratis makanan, gratis uang sekolah, sama dapat uang cash juga gitu. Nah, tapi regional scholarship ini, kalau misalkan IET sama Maeci itu kalian udah tahu nih, kalau kalian dapat beasiswa ini, itu pas lagi di Indonesia gitu kan. Kalau regional scholarship, kalian tuh harus datang ke Italia dulu, nanti kalian apply di Italia, baru kalian tuh bisa tahu kalian dapat atau enggaknya pas di Italia. Jadi ada kemungkinan kalian tuh nggak dapat gitu. Tapi di Lombardia itu, di region aku itu jarang banget orang yang nggak dapet beasiswa ini. Jadi tuh ini beasiswa 1000 umat. Kayak mungkin dari orang yang aku tahu ya 80% keterima, 20% nggak keterima gitu. Jadi chance untuk keterimanya itu sangat besar. Tapi kalian tuh harus datang dulu ke Italia gitu, jadi harus modal dulu sendiri, baru di Italia kalian apply dan tahu bisa atau enggak untuk dapat beasiswa ini. Dan beasiswa ini syaratnya itu bukan cuma nilai kalian doang, tapi juga orang tua kalian, jadi pendapatan orang tua kalian. Jadi kalau pendapatan orang tua kalian makin rendah, jadi ranking kalian tuh makin tinggi gitu. Jadi berdasarkan pendapatan orang tua juga gitu, pendapatan dari sebuah keluarga. Lalu juga ada beasiswa dari universitas. Jadi universitas ini bisa kasih beasiswa, dan ini bisa di-apply di universitas masing-masing. Dan kalau kalian mau tahu informasinya itu bisa cari di website universitas-universitas Italia. Nah, lalu kalau untuk LPDP, ini dari pemerintah Indonesia, dan kalau kalian dapat LPDP di Italia ini bisa kalian apply di Politecnico Milano, bisa juga di Politecnico Torino, di Universitas Padova, di Sapienza di Roma, dan juga di Pisa. Nah, tapi kalau LPDP ini lebih lengkap ya, karena dibayarin juga tiket pesawat, dibayarin juga asuransi, segalanya. Tapi kalian tuh harus balik ke Indonesia setelah lulus LPDP gitu, lulus kuliah di Italia. Nah, jadi syarat untuk scholarship di Italia ya, dari yang pertama nih, dari IET sampai University Scholarship itu kurang lebih sama, tapi cuman agak sedikit berbeda tuh di Invest Your Talent doang, yang motivation letternya itu berupa video. Jadi kalian tuh harus punya final transkrip ya dengan bahasa Inggris untuk S1 kalian. Kalian harus punya sertifikat bahasa Inggris. Kalau di Italia tuh bisa terima juga IELTS dan TOEFL. Nah, lalu juga
Kalau misalnya kalian punya Italian Language Certificate, itu bisa diajukan juga. Tapi kalau kalian nggak kuliah dengan menggunakan bahasa Itali, itu juga nggak wajib untuk diterapkan gitu. Nah, juga kalian harus masukkan motivation letter. Kalau yang lain gitu, Maeci, regional sama university, scholarship itu motivation letternya itu berupa esai, kalau IET itu berupa video. Lalu kalian harus update CV kalian dan juga paspor yang durasinya itu memenuhi masa studi kalian. Nah, dan IET dan Maeci ini ada range umurnya. Jadi kalau IET itu 26 tahun, Maeci itu 28 tahun gitu. Jadi kalau kalian masih di bawah 26 dan 28 tahun bisa apply di dua scholarship ini. Kalau kalian udah di atas bisa apply regional, university atau LPDP. Nah, lalu untuk application timeline-nya, jadi kalian tuh bisa searching university itu buka-bukaan open call itu sekitar November sampai Mei. Lalu kalian bisa masukin tuh semua dokumen yang dibutuhkan. Lalu kalian bisa dapat acceptance letter itu tergantung saat kalian apply-nya. Kalau kalian apply-nya November, bisa dapat Desember. Jadi tergantung kalian apply. Biasanya itu sekitar 1 bulan atau 2 bulan setelah kalian apply, kalian akan dapat acceptance letter. Nah, dari acceptance letter ini, kalian tuh bisa pilih kalian mau apply scholarship yang mana gitu kan. Nah, tapi kalau untuk IET sama Maeci, itu lebih baik kalau misalnya Maeci dan IET itu deadline-nya itu sekitar bulan Maret. Jadi kalian tuh harus apply universitas dan apply scholarship itu bersamaan gitu. Jadi kalau di Itali apply universitas dan scholarship itu berbeda ya, 2 aplikasi yang berbeda. Nah, lalu setelah kalian misalnya nih udah apply universitas, dapat LOA dan juga udah apply scholarship, itu kalau scholarship itu dapat infonya itu sekitar bulan Juli gitu kan. Nah, itu tergantung kalian nih. Kalian misalnya udah dapat nih informasi bulan Juli tentang scholarship. Misalnya daftar IET atau Maeci. Nah, terus misalnya keterima, ya udah kalian berangkat dengan IET atau Maeci. Nah, misalnya kalian belum keterima, kalian bisa juga apply regional scholarship karena regional scholarship ini dimulainya itu bulan Juli. Jadi kalau misalnya kalian masih mau nih berangkat ke Itali dan kalian punya modal untuk berangkat ke Itali, bayar visa, bayar tiket pesawat, kalian bisa nih datang dulu ke Itali, baru pas sampai ke Itali kalian apply regional scholarship dengan dokumen-dokumen seperti hasil income orang tua kalian, ditranslate dan dilegalisir, baru nanti kalian apply nih regional scholarship. Nah, jadi kan kalau mulai kuliah di Italia itu sekitar bulan September kan. Jadi kalian mulai dulu nih kuliah September dengan regional scholarship. Nah, pengumuman regional scholarship itu 1 bulan setelah kalian kuliah, jadi Oktober gitu. Nah, kalau misalnya kalian keterima, ya kalian nanti bulan November udah bisa dapat beasiswanya gitu kan. Jadi sebenarnya regional scholarship ini agak gambling, tapi aku sedikit banget orang yang aku tahu itu nggak keterima regional scholarship. Malahan di universitas aku itu semua orang yang apply selalu keterima regional scholarship. Jadi sangat sedikit banget sih orang yang nggak terima. Nah, jadi di Italia ini untuk dapat visa, kalian tuh harus melakukan pre-enrollment. Jadi walaupun kalian kuliah pakai scholarship atau nggak pakai scholarship, atau nanti baru pas sampai Italia baru mau apply regional scholarship, kalian harus melakukan pre-enrollment dulu di Italian Embassy. Nah, setelah kalian udah melakukan pre-enrollment di Italian Embassy, kalian baru bisa nih apply visa di Italian Embassy. Nanti kalian habis itu setelah dapat visa, baru kalian bisa daftar kuliah di universitas di Italia gitu. Daftar ulangnya itu bisa online. Nah, lalu kalian dengan pre-enrollment itu kan dengan Italian Embassy, enrollment itu kan dengan universitas kita. Itu kita submit untuk bisa dapat visa ke Italia gitu. Itu sih timeline-nya, dan kalau misal tertarik ini presentasinya bisa aku kirim. Dan juga ada juga di Instagram Unitalia. Jadi informasi yang aku share ini semuanya ada di Instagram Unitalia Indonesia gitu. Nah, ini tips dari aku ya personally, jangan stuck di ranking, cari jurusan yang sesuai dengan kalian, terus kota yang sesuai dengan budget kalian. Jadi supaya kalian tuh bisa menikmati hidup gitu loh, nggak terlalu kayak harus hemat-hemat gitu. Kalau misalnya diajak temen jalan, ya kalian bisa jalan gitu kan. Jadi perhatikan itu juga sih kayak major sama sesuai dengan finansial kalian gitu. Misalnya
Kalau 900 itu sebenarnya di Milan, 900 euro itu pas gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian mau yang lebih ekstravagan gitu, hidupnya lebih mewah, ya pilih kota-kota yang lebih kecil gitu. Lalu kalian tuh aku saranin, karena walaupun orang Italia itu menurut aku itu lebih jago bahasa Inggrisnya dibandingin orang Prancis, tapi itu bakal advantage banget buat kamu kalau kamu tuh bisa bahasa Italia sebelum berangkat ke Italia. Lalu kalau dari teman-teman kan kalau setiap bench beasiswa di Italia itu kita ada grupnya gitu kan, karena kita sering ketemu, ada training bareng gitu, dan rata-rata yang keterima itu GPA-nya tuh tinggi-tinggi gitu. Jadi mereka tuh seleksinya itu dari GPA sama dari pengalaman saat bekerja gitu. Jadi kalau kalian sekarang masih kuliah, baguskanlah IPK kalian karena itu sangat menjadi modal untuk kalian bisa dapat scholarship kalau menurut aku. Lalu kalau untuk kalau kalian misalnya nih baru lulus S1 mau apply dan IPK kalian bagus, itu juga bagus sih. Tapi kalau kalian misalnya nih, kalau aku waktu itu aku kerja dulu 2 tahun di Indonesia, dan menurut aku itu membantu banget untuk memperkuat portofolio aku saat aku apply scholarship gitu. Dan waktu itu aku malah keterima 2 scholarship, bukan cuma di Italia, aku juga dapat beasiswa di Polandia juga. Lalu sama jangan khawatir sama application prosesnya. Memang kalau di Italia itu prosesnya emang panjang gitu, apalagi pas ngurus visa, tapi percayalah ini tuh semua orang juga mengalami dan itu normal gitu. Jadi jangan stres, jangan terlalu ambil pusing, relax aja, karena nanti pas sampai Italia kalian tuh bisa mendapatkan pengalaman yang tidak terlupakan gitu. Jadi dinikmati saja setiap prosesnya gitu kalau menurut aku sih. Jangan terlalu deg-degan gitu, tapi di-enjoyin aja prosesnya. Nah, ini link-linknya. Jadi kalau menurut aku, kalau kalian benar-benar pengen kuliah di Italia, harus follow Instagram Uni Italia Indonesia. Di situ ada Mas Romero. Jadi Mas Romero itu orang dari Kedutaan Besar Italia yang sudah ditugaskan untuk membantu mahasiswa Indonesia yang mau kuliah di Italia. Jadi kalau kalian mau konsultasi, bisa atur waktu sama Mas Romero, bisa datang ke Kedutaan Besar Italia. Nanti beliau bisa bantuin kalian untuk menceritakan universitas, mencari universitas, atau juga saranin tentang beasiswa. Dan juga aku tuh tahu Invest Your Talent ini karena dulu aku pengen banget ke Sweden, karena aku pernah tinggal di Norway, jadi aku pengen banget ke Sweden gitu kan. Aku datang ke pameran pendidikan waktu itu, dan gak sengaja ketemu Mas Romero ini, dan Mas Romero itu langsung kasih aku flyer Invest Your Talent, dan aku gak nyangka banget aku bisa tinggal di Italia, dan sekarang malahan mau S3 juga di Italia. Jadi kayak nggak ada yang tahu gitu loh. Coba juga datang ke pameran-pameran pendidikan yang ada di kota-kota kalian gitu sih kalau menurut aku. Sekian dan terima kasih. Wow. Terima kasih Kak Maria, sangat inspiring sekali ya, luar biasa. Tahun depan mau PhD lagi. Terima kasih untuk tips-tipsnya kenapa harus Italia, kampus-kampusnya. Dan saya juga nggak nyangka ada segitu banyak beasiswa di Italia ternyata ya. Nggak menang yang misalnya Mochi sama ini bisa ke regional dan sebagainya. Tips-tips living cost-nya juga sangat membantu mungkin bagi teman-teman yang mau berencana untuk melanjutkan kuliah ke Italia gitu ya. Oke, mungkin bagi teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan seputar gimana studi di Italia, mungkin ada follow up question dari penjelasan Kak Maria, boleh banget langsung ditanyakan, boleh di unmute atau mungkin boleh diketik di text box, pertanyaannya di chat box. Ada kira-kira yang mau bertanya? Iya, boleh Akilah, boleh langsung di unmute aja, boleh langsung ditanyakan. Oh ya, maaf off cam ya Mbak. Iya, Aku mau tanya, kan itu tadi beasiswanya banyak ya Mbak, ada Maici, ada regional dan sebagainya. Nah itu kalau misalnya beda wilayah, kita tetap menerima nominal yang sama atau dibeda-bedain Mbak? Dan kira-kira kalau misalnya pengen hidup yang cukup gitu lah, buat itu lebih kita targetinnya lebih direkomend ke kota atau ke daerah-daerah gitu. Makasih. Oke, baik. Jadi pertanyaannya tadi apakah beasiswa regional
di setiap kampus itu berbeda-beda ya, dan mengenai biaya hidupnya kalau misalnya yang oke itu di mana, begitu kan ya? Maksudnya beasiswanya itu ada beda-beda atau disamain semuanya Oh, rata satu Italia itu, atau dibedain gitu per daerah ini misalnya segini, daerah ini misalnya segitu gitu. Oh, oke. oke, baik. Ya mungkin Kak Maria boleh menjawab. Oke, jadi di beasiswa regional ini setiap regional itu beda-beda sih emang nominalnya, syarat-syaratnya itu beda. Tapi generalnya sama gitu dari nilai dan juga income keluarga. Nah, namanya juga beda-beda gitu di setiap region. Nah, tapi waktu itu pas aku jadi ketua divisi pendidikan dan karir, kita tuh pernah buat buklet beasiswa-beasiswa regional namanya apa aja. Itu kalian bisa cek di Instagram PP Itali, itu ada buklet pendidikan yang kasih kalian link ke setiap beasiswa regional di regional. Misalnya kalau di Milan itu kan namanya DSU. Kalau misalnya di Torino namanya Edisu. Namanya tuh beda-beda gitu, tapi susu gitu belakangnya gitu. Jadi kayak Drito Allo Studio, kayak hak untuk belajar gitu. Nilainya semuanya itu beda-beda, tapi kurang lebih ya itu sekitar pasti itu dapat uang makan gratis dari Mensa sama akomodasi, dan uang cashnya yang beda-beda sih, tapi beda-bedanya paling cuma beda 200-300 euro gitu, jadi sekitar 4.000 euro, tapi kayak misalnya di Milan itu sekitar 4.000, mungkin di Torino 3.800 gitu, jadi cuma beda-beda tipis gitu, tapi kalau akomodasi dan makanan itu pasti dapat gitu. Dan kalau misalnya kalian udah dapet, karena porsi terbesar itu adalah di akomodasi gitu. Kalau kalian udah dapet akomodasi dan makan gratis, itu pasti kayak 4.000 itu udah more than enough gitu. Jadi kayak paling cuma beli sampo, beli sabun, 4.000 dalam setahun itu menurut aku more than enough. Even kalian bisa saving dan bisa jalan-jalan dengan 4.000 gitu. Karena kalau misalnya kalian nggak dapet akomodasi, itu bisa dapet misalnya kalian keterima di Milan gitu. Itu udah 400-500 euro gitu. Dan kalau misalnya kota yang aku sarani gitu ya, mau tinggal dan itu nggak terlalu mahal, bisa pilih tuh kayak kota-kota di Italia Selatan atau di Italia Tengah gitu. Kalau Milan yang di utara, Torino itu agak mahal sih kalau menurut aku. Dan kisarannya kalau dari pengalaman aku ya, karena aku juga kan tinggal di asrama, itu sekitar 200 euro aku bayar setiap bulan. Dan aku tuh makan sama udah jalan-jalan sama teman-teman itu 200 euro. Jadi 400 euro itu udah comfortable banget kalau menurut aku. Oke, thank you Kak. Sama-sama. Kasih Kak Maria, lengkap ya penjelasannya. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau ditanyakan? Ya, aku lihat di chat box, tapi coba deh aku lihat. Oke, ini ada di, karena nggak ada yang mau unmute, mau langsung ngomong, jadi kita coba jawab yang di chat box. Ini katanya, Kak, kalau dari zero, Kak, kalau pakai cadar di sana tanggapannya gimana? Dan bidang kesehatan rekomen tidak Kak di Itali? Jadi yang pertama dipisahin aja kali ya. Yang pertama pakai cadar gimana orang-orang di sana, terus rekomen nggak kalau di bidang kesehatan? Mungkin Kak Maria boleh menjawab. Pakai cadar ada sih orang aku lihat kayak 1-2 orang gitu pakai cadar di sana, dan tanggapan mereka kan juga di Italia itu apalagi yang utara itu agak individualism gitu, jadi kayak mereka lebih kayak gue lolo gitu sih, Masa jadi bodoh kayak gitu ya. masa bodoh gitu, kayak asalkan kamu nggak mengganggu dia juga gak bakal mengganggu kamu gitu, jadi menurut aku itu nggak apa-apa sih gitu. Lalu bidang kesehatan itu rekomend sih, karena Italia itu nomor 2 terbaik ya healthcare-nya di Europe. Jadi bisa juga kalau kalian mau kuliah misalnya kesehatan masyarakat, dan juga banyak yang ambil bioteknologi, medical bioteknologi gitu di Italia. Jadi recommended sih kalau misalnya kalian mau kesehatan. Tapi kalau misalnya kedokteran gitu agak susah, karena kan kalau di Indonesia harus penyetaran lagi. Jadi tapi kalau misalnya bioteknologi medical atau kesehatan masyarakat, hospitality, management itu bagus sih. Tapi kalau untuk kedokteran umumnya itu sayang sih kalian balik Indonesia harus penyetaran lagi. Gitu.
Oke, makasih Kak Maria. Ini ada lagi nih pertanyaan di atasnya tentang TOEFL nih Kak. Untuk TOEFL standar skornya harus berapa ya Kak? Yang penting B2 sih, kayak nggak harus tinggi-tinggi amat, yang penting B2 aja. B2. Mm-mm. Oke. Dan itu rata-rata sama di setiap kampus kan ya Kak ya? B2. Iya, iya, sama. Malahan kayak Politecnico di Milano itu IELTS 6 aja keterima. Jadi kayak kalau misalnya Europe yang lain kan harus 6,5 kan. Iya, Tapi di benar. Italia itu masih bisa IELTS 6 masuk keterima universitas. Oke, thank you Kak. Mhm. Kemudian ini ada dari Yusran Saputra Kak. Ini katanya soal persyaratan bahasa ada nggak Kak sebelum daftar kampusnya? Tadi ada gimana Kak? Apakah hanya TOEFL atau gimana? Bisa TOEFL, IELTS, dan kalau misalnya kalian itu kuliah S1-nya pakai bahasa Inggris, kayaknya nggak harus apply, tinggal kasih kayak keterangan dari kampus kalian. Kalau program kalian pakai bahasa Inggris itu mereka terima kok. Jadi ya mereka lebih chill sih kalau masalah English requirement-nya itu nggak terlalu gimana-gimana gitu. Aman berarti ya Kak. Aman. Kemudian ada dari ini Kak Eva Sinaga. Jadi kalau LOE-nya cuman berkas-berkasnya aja ya? Sama tolong bahas tentang personal esai Kak. Mungkin yang pertama dulu deh Kak. LOE-nya cuman berkas-berkas aja nggak? Iya, di Italia itu nggak ada interview. Jadi kalian kayak dapat LOI itu cuman apply doang, dan seleksinya mereka tuh dari GPA sama IELTS. IELTS itu cuman kayak tiket aja. Oh, kalau ada bagus, ya udah gitu. Nggak kayak harus 9, harus 7 gitu, enggak. Tapi kayak tiket masuk aja gitu loh, IELTS. Yang dinilai tuh dari GPA sama mereka. Jadi kalau semakin tinggi GPA kalian itu semakin mudah kalian masuk. Kalau dulu aku GPA aku 3,8, jadi kayak itu sih Wow. aku advantage Itu adalah itu. keren banget ya. 3,8. Berarti entrance testnya juga nggak ada ya Kak ya? Nggak ada intertest, cuman diseleksi dari GPA aja. Jadi Hmm. perbaikilah, maksudnya baguskanlah, belajarlah sebagus Gini gitu ya. karena GPA itu sangat berpengaruh gitu menurut aku. Kalau bisa cum laude lah gitu. Kumpul teman-teman biar bisa mengikuti jejak kakak kita ini ya. Sama pertanyaan kedua nih Kak. Pengen sedikit mungkin diulik tentang personal esai gimana sih? Kan ada yang tadi Kakak bilang kalau YOT mah bisa dari video, tapi beasiswa-beasiswa lain harus buat esai atau gimana? Mungkin Kakak bisa ulik sedikit gitu. Nah, IC-nya ini tuh harus kayak kalian kayak mau kuliah di Amerika gitu loh, tentang personal gitu, kayak kenapa saya harus kuliah di Italia gitu. Kalau ada cerita-cerita sedih gitu bisa dimasukkan lah ke IC itu sedikit. Ya. Iya, jadi ya maksudnya jangan kayak robot gitu loh. Oh iya, saya pernah kerja di sini, saya GPS, saya dulu ketua BEM gitu-gitu. Kayak mereka bisa lihat di CV kalian gitu loh kalau itu. Jadi kalau di personal IC itu dari hati gitu. Kenapa saya harus kuliah di sini gitu. Mungkin ada pengalaman khusus kalian dengan orang tua kalian. Kalau aku tuh ceritanya tuh kayak kan papaku tuh dia tuh suka banget sama sustainable agriculture, walaupun dia tuh nggak punya main site itu sustainable agriculture gitu, dia pakai renewable energy, walaupun dia nggak punya educational background tentang itu, tapi dia tuh menjalankan praktis itu kan. Terus kayak aku tuh pengen membangunkan mimpi ayahku gitu untuk membuat Indonesia itu bisa mengimplementasikan renewable energy di bidang agriculture gitu. Kayak tuangkanlah pengalaman personal kalian gitu di personal essay kalian gitu. Kalau cerita tentang saya pernah ini, mereka tuh bisa lihat di CV kalian, tapi ceritakanlah yang mereka tidak bisa tahu dari CV kalian di personal essay gitu. Wow, iya ya. Segala yang bermula dari hati memang pasti akan sampai ke hati ya Kak ya. Oke. Oke teman-teman, makasih Kak Eva Sinaga untuk pertanyaannya. Kalau mungkin masih kurang jelas boleh ditanyakan lagi di follow up question-nya di chat box. Nah kemudian ada dari Kak Rama Fadli. Kalau untuk jurusan education counseling kira-kira ada nggak ya Kak rekomendasi kampus yang tersedia apa aja ya? Nah ini untuk bidang education kira-kira Kak gimana?
kalau di Italia? Nah, itu banyak di yang di Social Science University itu banyak kan kayak di Padova, ada juga di Roma. Nah, kalau kalian pengen tahu tentang ini jurusan-jurusan kalian itu ada di mana, di Italia itu kayak ada satu platform yang kalian bisa tahu nih di universitas, kayak misal kalian mau education counseling, tinggal diklik aja di search, nah nanti dia muncul nih universitas apa aja yang ada gitu. Nah, itu kalian bisa cari di website Universitally. Ini aku klik ketik di sini Ya, boleh. Universitally. Bantu. Nah, bentar ya aku cek dulu takut salah. Di website ini kalian tuh bisa klik, bisa type jurusan, nanti dia tuh kayak muncul apa namanya jurusannya di mana dan di kota mana gitu kan. Nah, kalau misalnya kalau aku sih karena aku nggak kuliah jurusan itu, mungkin aku bisa memberikan informasi yang kurang valid. Jadi lebih baik kalian cari di ini Universitally aja, aku udah kirim, kalian tinggal type di enter, nanti dia muncul itu jurusan kalian ada di universitas mana aja gitu, dan syarat-syarat masuknya itu kayak gimana, itu semuanya ada di Universitally itu. Oke, thank you Kak. Tadi Kak Eva Sinaga raise hand, mau unmute mungkin Kak? Oke. Kalau teman-teman mau tanya langsung, boleh langsung di unmute ya. Kemudian ini ada, ya ini ada raise hand, Eva Sinaga. Ya Kakak boleh langsung unmute Kak, boleh ditanyakan langsung. Kak Eva. Oke, sambil nunggu Kak Evanya unmute, kita lanjut dulu. Untuk Kak Zaka ini tadi udah dibahas ya Kak ya, IELTS atau TOEFL ya Kak. Dua-duanya acceptable kan Kak? Kak Maria konfirmasi ya, acceptable ya Kak Zaka. Kemudian ini dari Kak Eva lagi. Ini untuk masalah LOE-nya itu bayar atau gimana Kak? Atau bisa gratis Kak atau gimana? Nah, kalau untuk tergantung universitas sih, kalau Politecnico di Milano itu pas apply harus bayar, tapi ada beberapa universitas yang nggak bayar juga. Jadi tergantung universitasnya sih kalau untuk untuk biaya apply-nya itu bayar atau enggak. Berarti ada universitas yang emang free juga gitu ya Kak ya? Iya, LOE. universitasku yang University of Brescia pas aku apply itu gratis. Tapi kalau yang Politecnico di Milano yang kayak ngetop-ngetop itu, yang top 400 itu mereka bayar biasa aja, sekitar 50-100 euro tergantung gitu. Ya, karena populer. Iya. Kemudian ini ada dari Kak Yusran. Oke, yang pertanyaan ya. Kak Wiwit juga ada nih. Nih Kak Wiwit mau nanya dong, kalau S3 harus lampirin ijazah S2 atau bisa transkrip aja? Jadi harus ijazah atau bisa transkrip. Terus aku kan kemarin tuh hampir DO, apakah tetap possible dapat beasiswa? Hampir maksudnya sekarang belum DO kan Kak? Kak, gimana? Mungkin Kak Maria boleh menjawab. Oh, kalau kan dia ngeliatnya cuma angka doang gitu kan, di ijazah juga nggak ditulis hampir DO gitu kan, kayak nobody knows gitu ya kan, ya mereka cuma lihat number gitu, jadi nggak masalah sih kalau menurut aku. Gak masalah Kak Wiwit. Iya. Terus apa ya, tadi transkrip bisa. Iya, transkrip atau ijazah. Oh, mereka minta dua-duanya, tapi kalau kayaknya mereka lebih suka transkrip karena ada nilainya gitu. Oke, siap. Nah, kalau ini boleh ditanyakan secara personal ya sama Kak Maria, boleh tidak menjadi mentor beasiswa di Italia katanya. Terus kalau misalnya, halo Kak, Kenapa? Kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya lagi, boleh langsung di unmute aja biar enak kan ngomong sama Kak Marianya langsung.
Ayo, ada lagi kira-kira yang mau ya ini Eva Sinaga, raise hand lagi. Boleh Halo, di-unmute? Iya, Hai. Eva. halo, sorry baru sampai rumah. Ya, Makasih ya Kak aman. Indah, Kak Maria, makasih Pri. Ini aku kan PNS ya, jadi kayak mulai tersemangatkan nih dengan adanya acara beasiswa gini biar semangat kuliah. Tapi aku masih bingung kalau yang negara non Inggris tuh gimana sih Kak Maria? Aku masih deg-degan gitu, apa harus punya basic sedikit gitu di di bahasa Italianya atau gimana? Itu pertanyaannya. Terus kalau misalnya kayaknya aku masuknya jalur LPDP kali ya yang paling masuk ya. Nah, itu mending LOE dulu atau mending LPDP dulu? Gitu. Terima kasih Kak Indah, Kak Maria. Ya, Iya. makasih Kak Eva untuk pertanyaannya. Ya, Kak Maria boleh langsung direspon. Ini kalau aku kan juga sering keliling-keliling Eropa ya. Dan menurut aku kalau misalnya yang negara non-native English yang paling bagus itu tuh Norway, Sweden, Finland, Denmark, yang Skandinavia gitu. Itu bagus banget kayak orang tuanya pun juga bisa bahasa Inggris di situ. Nah, tapi kalau misalnya di Jerman, Prancis gitu agak apa namanya? Mereka agak-agak kurang bisa bahasa Inggris gitu kan. Nah, kalau Itali itu entah kenapa mereka tuh anak mudanya tuh bisa bahasa Inggris dan misalnya kalau orang tuanya itu nggak terlalu bisa bahasa Inggris, at least mereka helpful gitu loh. Kayak mereka berusaha untuk bantu kalian gitu. Nah, aku tuh baru-baru ini kan pergi ke Jerman. Aku tuh kayak nanya sama orang itu mereka nggak helpful gitu, walaupun mereka nggak bisa bahasa Inggris, yaudah kayak mereka gue nggak bisa bahasa Inggris gitu, bodo amat sama lo gitu. Nah, kalau orang Itali mereka nggak bisa bahasa Inggris, mereka tuh at least mencoba untuk menjadi berguna gitu loh, kayak ini kayak mungkin nelfon anaknya yang bisa bahasa Inggris, tapi nggak semua orang kayak gitu sih. Tapi yang aku ngerasain ada temen aku banyak yang kayak S2 di Itali, S3 di Itali, dan sampai sekarang tuh nggak bisa bahasa Itali tuh hidup-hidup aja gitu. Jadi ya bahasa Inggris masih bisa digunakan gitu. Tapi itu akan menjadi sangat berguna saat kalian ingin mencari kerja gitu. Aku beruntung banget karena aku bisa bahasa Itali. Ya, dulu pas aku datang, aku tuh kayak cuma belajar Duolingo doang gitu. Karena aku kan tadinya pengen pergi ke Polandia, udah dapat beasiswa gitu kan, udah persiapan, udah belajar bahasa Norwegia untuk mau kuliah di Norwegia, tapi nggak dapat beasiswanya, malah dapat di Polandia. Jadi Itali ini kayak udah mau bikin visa Polandia, terus dibilang kamu keterima gitu. Jadi persiapannya sangat terbatas. Jadi cuma belajar dari Duolingo dan karena apa namanya aku tuh kayak tahu banget dulu pas aku tinggal di Rusia, aku sangat diterima karena aku bisa bahasa Rusia kan. Jadi pas di Itali itu aku day one aku tuh langsung belajar bahasa Itali tuh bisa 8 jam sehari, bisa 5 jam sehari. Jadi kayak aku invest banget time aku tuh untuk belajar bahasa Itali, dan setelah aku lulus aku bisa bahasa Itali dan aku lebih gampang keterima kerja dibandingin teman-teman aku yang nggak bisa bahasa Itali gitu loh. Gitu sih kalau menurut aku. Dan lebih gampang untuk dapat teman ya kalau bisa bahasa Itali sih. Karena mereka ini walaupun di kelas kita internasional gitu kan, kayak komposisinya 70% orang Italia, 30% orang internasional, mereka tuh di break tetap ngomong bahasa Italia gitu loh. Kalau kita misalnya cuma bisa bahasa Inggris, ya kita nggak bisa JB conversationnya mereka gitu. Jadi ya tetap harus bisa bahasa Italia kalau menurut aku. Wow, keren biar bisa dapat teman native Italinya juga ya, Kak ya. Oke. Kemudian tadi pertanyaan kedua, Kak Eva tadi pertanyaan keduanya saya konfirmasi itu kalau mau daftar LPDP kira-kira bagusnya dapat LOE Itali dulu atau LPDP-nya dulu gitu ya, Kak ya? Iya sih kayaknya itu pertanyaannya. Iya itu. Beasiswanya dulu atau LOE-nya dulu? Gimana Kak kira-kira? Kalau menurut aku ini sih beasiswanya dulu. Kalau misalnya LOE-nya gampang sih. Kalau di Italia tuh pasti keterima di manapun asal GPA tinggi. Dananya sekarang ya. Iya, dana itu in the end of the day itu ada fundingnya atau enggak gitu. Tapi walaupun menurut aku di Italia tuh tetap manageable. Kalau misalnya kalian nggak dapat beasiswa pun di sana cari kerjaan part time itu gampang. Dan ini sih apa namanya aku membandingkan ya, karena dulu aku pernah S1 di Rusia dan itu beasiswa cuma $50 sebulan, ya kan? Dan kita nggak bisa kerja.
Bayangin kayak $50 sebulan nggak bisa kerja. Walaupun asrama itu cuma $3, $4, tapi apa namanya bener-bener harus tight $50 dan nggak bisa kerja tuh kayak kecekek banget gitu kan. Kalau di Itali, misalnya kalian nggak punya duit, itu tetap maksudnya kapitalis work gitu loh. Kayak kalian tetap bisa cari kerja, kampus tuh kayak kasih apa namanya kayak jadi penjaga perpustakaan atau penjaga asrama, itu kayak pekerjaan kayak gitu tuh banyak banget. Jadi menurut aku nggak usah takut sih kalau masalah uang, karena banyak juga orang-orang yang di Italia itu dia malahan dengan biaya sendiri dan kayak in the end of the day kayak mereka malahan bisa berpenghasilan lebih tinggi daripada orang apa scholarship-nya malahan lebih tinggi penghasilan mereka daripada orang-orang yang dapat scholarship gitu loh. Wow, Iya. keren ya. Kayak orang Maroko, orang Tunisia gitu kan nggak, mereka kan udah nggak ada tuh invest your talent, Maeci udah nggak ada yang menyasar ke negara itu kan. Tapi mereka tetap nekat gitu datang ke Italia karena mereka tahu mereka bisa dapat duit gitu di situ. Iya, Iya. benar-benar bisa part time juga ya sambil Iya. studi. Dapat gelar, dapat uang juga gitu ya. Oke, wow, keren, menarik. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak yang masuk nih. Dari Kak Rama. Aku baru search nih Kak, Universitas Katolika. Kira-kira kalau untuk dapetin LOA dari kampus ini, berbayar atau free ya Kak? Terus pandangan Kakak mengenai Universitas Katolika ini gimana ya Kak? Ini universitasnya di Milan dan dia itu kayak orang masuk situ karena networking. Maksudnya kayak karena dia pengen mendapatkan networking karena banyak banget lulusan mereka tuh kayak jadi perdana menteri, jadi CEO apa gitu. Jadi kayak apa namanya mereka tuh kuat di networking alumninya gitu si universitas ini. Dan kalau aku kurang tahu sih karena aku nggak kuliah di situ kan itu free atau bayar. Tapi waktu pas aku mau apply S3 aku lihat apa namanya untuk ini nggak tahu ya kalau S2 bayar atau enggak, tapi pas buat S3 itu untuk admission-nya bayar. Ada modal dulu berarti ya Kak ya. Iya. Oke, berarti Katolika lebih kayak networking. Ada lagi mungkin teman-teman kita masih punya sampai lewat 15 untuk Q&A-nya. Kalau mungkin teman-teman ada yang masih penasaran, jangan ragu-ragu, boleh langsung di-unmute, ditanyakan langsung, atau mungkin bisa di chat box-nya juga. Karena kita masih punya 7 menit lagi nih sebelum Q&A berakhir. Oh ya, Kak Eva nih, sama Kak Riri, raise hand. Oke, boleh, kalau tadi udah Kak Eva, boleh Kak Riri dulu nih, kira-kira apa mau ditanya nih Kak Riri? Halo, salam kenal, Maria. Aku lagi apa namanya student baru nih di Rusia dan pusing-pusingnya baru menghadapi bahasa Rusia. Nah, Banget. itu tuh ini nih keluar jalur beasiswa Italia, boleh tanya. Untuk kamu sendiri menguasai bahasa Rusia gimana? Itu pertama. Abis itu di Rusia sekarang peraturannya boleh bekerja, jadi aku sendiri itu part time. Oh enak banget, dulu pas zaman aku tahun 2013 itu nggak bisa bekerja. Jadi cuma bayangin beasiswa dari PKR yang hanya $50 sebulan itu sangat-sangat tight. Kalau misalnya bahasa Rusia kan 1 tahun potfak tuh, ya kan? Itu apa namanya sangat membantu sih. Tapi pas selesai potfak itu kayak sekolah bahasa di Rusia kan. Setelah potfak itu kayak bahagia banget deh zaman potfak. Tapi pas lulus potfak itulah dimulai baru kehidupan gitu. Nah, Itu aku kayak baru lulus potfak. Oke. Itu jangan khawatir karena aku juga stres pas awal-awal baru lulus potfak, sempat pengen pulang ke Indonesia juga, tapi dijalanin aja karena semuanya itu waktu gitu. Nanti setelah tahun pertama pasti udah akan lebih gampang. Kalau misalnya catatan tinggal foto-foto aja punya temen, catatan foto. Aku dulu tahun-tahun pertama cuma catatan foto catatan temen.
sama approach dosen-dosen gitu kayak muka melas saya stranier inastrani gitu. Iya, bisa bahasa Rusia pasti mereka kasihan dan sekali kamu PDF gitu. Jadi approach dan mereka tuh sumpah profesor paling baik dunia itu adalah profesor di Rusia. Mereka tuh sangat baik sekali. Even kayak sampai sekarang guru potfak aku tuh ya masih kayak chatting-chattingan sama aku gitu nanyain aku di mana padahal aku lulus potfak tuh hampir 10 tahun yang lalu gitu. Jadi mereka tuh orang aduh sumpah the best deh dosen di Rusia tuh the best kayak aku thesis advisor aku undang aku makan malam di rumahnya dia gitu. Jadi ini banget sih mereka baik banget. Jadi kayak jangan malu untuk nanya ke temen sama jangan malu untuk approach dosen untuk minta materi gitu sih kalau saran aku. Ya Kak Riri, semua pasti berlalu. Ya, aku lagi stresnya. Semua akan berlalu. Iya pokoknya aku juga paham itu stres banget. Yang penting masuk setiap kelas, apapun nggak ngerti masuk aja gitu. Iya, Itu pasti bakal bisa. ngomong apa? Aku juga kayak gitu pas kelas pertama setelah potfak itu pas masuk udah kuliah itu dosen ngomong 1 jam nggak ada yang aku catat karena aku kayak blank gitu kayak jadi tenang aja gitu nanti itu berjalan waktunya nikmatin aja gitu. Kalau aku juga sering nangis kayak kalau misalnya sekarang stres ini pasti akan berlalu cuman mikir aja kayak gitu. Ya ini pasti akan lalu masa-masa ini, swear gitu. Sampai sekarang nih aku kadang-kadang tuh suka mikir pakai bahasa Rusia gitu loh. Jadi itu memang proses gitu. Sampai bisa ada di proses kita bisa mimpi pakai bahasa Rusia itu proses. Mimpi pakai bahasa. Iya. Makasih Kak Maria. Oke, mungkin boleh ke Kak Eva. Semangat Kak Riri belajar bahasa Rusianya. Mungkin Kak Eva boleh unmute. Tadi sempat raise hand. Iya, aku kan di kantor itu public policy ya, Kak Maria, Kak Indah. Tahu nggak kira-kira public policy yang kira-kira bagus di Rusia? Sama tadi nggak sempet catat ya Mas Bimo ya. Boleh minta lagi nggak infonya? Terima kasih. Kalau public policy di Rusia tuh ada High School of Economics, itu bagus banget di Rusia. Kalau di Itali banyak sih itu kayak Bologna, University of Bologna, di Milan ada University of Milan, di Sapienza itu bagus. Tapi kalau menurut aku ya, kalau misalnya mencari yang public policy paling bagus, itu mungkin di negara Skandinavia sih. Mereka kayak automation tentang public policy, kayak gitu-gitu. Kalau menurut aku di Skandinavia lebih bagus sih, kalau menurut aku. Di University of Oslo, mungkin bisa di Stockholm University. Oke. Terima kasih Kak Maria. Ini satu lagi nih Kak. Nih 2 menit lagi kan. Ini kayak pas sekali ya timingnya. Perfect timing. Nih dari Kak Novi nih. Bagaimana mempersiapkan diri baik dari mental, bahasa untuk ke luar negeri, untuk kuliah ke luar negeri. Mengingat kan kuliah di luar negeri itu bukan hal yang gampang. Dan berapa rata-rata biaya hidup di Italia? Dari segi mental, Iya, ini sih sama bahasa katanya. temenan adalah at least teman orang Indonesia gitu, kayak bisa tetap ngomong bahasa Indonesia itu sih kalau menurut aku. At least carilah komunitas Indonesia yang ada di sana. Lalu apa namanya? Ya sih cari komunitas orang Indonesia di sana. Sama kalau misalnya kangen ya hubungin orang Indonesia di rumah atau masak-masakan Indonesia gitu. Dan sebenarnya bumbu Asia itu juga banyak kok di Eropa kalau menurut aku. Kalau rata-rata biaya hidup di Itali 400-500 euro mungkin average-nya. 400-500. Oke. Makasih Kak Novi untuk pertanyaannya. Ya. 1 minute left. Terima kasih teman-teman. Nah, makasih juga khususnya buat Kak Maria, Kak, buat presentasinya, buat life hack-nya di Italia gimana dari living cost-nya sampai milih-milih kotanya, jenis-jenis beasiswanya. Terima kasih, sukses terus untuk Kak Maria ke depannya. Sehat-sehat terus. Semoga nanti
bisa lagi sharing. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah bertanya, yang udah bertanya dan udah join di event kali ini, studi di Italia. Dan makasih juga buat KSE, untuk Kak Epri, untuk semuanya yang udah ngadain event ini. Jadi teman-teman bisa tercerahkan yang mungkin selama ini udah punya plan studi di Italia ya. Tapi sebelum kita akhiri, kayaknya kita mau dokumentasi dulu ya Kak Epri ya. Bener ya? Ya, kita foto Kita mau dulu. dokumentasi dulu. Ya, mungkin teman-teman bisa, kalau boleh, kalau memungkinkan boleh open cam, biar dokumentasinya lebih ciamik, lebih bagus gitu. Ya, kalau memungkinkan boleh open cam, teman-teman. Jangan live dulu, kita dokumentasi dulu ya. Jangan live dulu, toh. Ya, oke Kak. Mungkin boleh diarahkan Kak Epri untuk dokumentasinya. Oke, aku aja ya kalau gitu. Bentar. 1, 2, 3. 1 lagi, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, makasih untuk teman-teman semuanya. Makasih Kak Epri untuk dokumentasinya. Kurang lebih kita mohon maaf. Dan semoga teman-teman juga sukses dalam perjalanan mencari scholarship-nya. Saya ada satu lagi, boleh? Jadi dalam program ini bakal ada tiap 2 minggu sekali. Nah, ke depannya tanggal 21, 2 minggu dari sekarang, hari Kamis tepatnya. Kamis jam 7 malam, minggu depan ada study di Denmark. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar di Denmark, kita sudah menyiapkan satu pembicaranya. Jadi catat tanggalnya dan sign up buat kegiatannya. Itu aja sih. Thank you. 2 minggu lagi ya di Denmark, teman-teman boleh sign up. Oke, terima kasih. Dan saya akhirin, mungkin ada tambahan lagi Kak? Udah, itu aja. Udah, itu aja. Oke, terima kasih teman-teman yang udah join. Semoga join lagi 2 minggu ke depan. Terima kasih dan selamat Sampai malam. jumpa. Bye-bye. Bye. Thank you. Terima kasih Kak Indah, Thank you. Kak Maria, Arya. Terima kasih Epri. Sehat selalu. Sukses semua. Oke, saya akhiri ya. Oke. Dawi. Bye-bye. Thank you. Bye.